Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kita ketemu di akhir pekan nih, hari Sabtu tanggal 30 November Mhm. 2024. Akhir pekan dan juga menjelang akhir bulan. Dan masih seperti biasa, Anda bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Nah, masih terus juga bersama kami, saya Hirs Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan topik kita hari ini Hmm. cukup apa Mas Erisu memberikan harapan kepada kita ya tentang pemerintahan Pak Prabowo ini. Yes, oke. Tapi sebelum kita ngomongin topiknya, kita mesti ucapkan terima kasih dulu kepada para viewer dan subscriber Hmm. kita dan terima kasih yang Anda juga sudah belakangan ini mensubscribe channel ini dan terus support channel-channel ini supaya kita terus bisa menyuarakan akal sehat, gitu ya Mbak Agia. Dan yang belum mensubscribe silakan untuk mensubscribe. Di sini Anda bisa cepat pencet tombol di sini dan juga bunyikan lonceng notifikasi supaya Anda terus mendapatkan update dari konten-konten kami yang terbaru. Dan jangan lupa kalau konten ini Anda anggap bermanfaat, di-share ke grup-grup pertemanan Anda, apakah WhatsApp atau yang lain, atau Facebook, dan lain-lainnya ya. Oke, Mbak, kita lanjutkan sekarang. Ya, benar, ini ada berita yang saya kira sebenarnya kita nggak bisa selalu menyebutnya itu berita buruk, tapi bisa juga itu berita baik, tergantung dari mana melihatnya ya. Betul. Soal keputusan Mhm. dari pemerintah, katanya Pak Prabowo yang menyatakan Mhm. bahwa kemungkinan ini biaya makan siang bergizi itu, tadinya disebut makan siang gratis, disebut sekarang makan Mhm. siang bergizi itu Mhm. mungkin anggarannya diturunkan, tidak lagi 15.000 tapi menjadi 10.000 rupiah. Dan sebenarnya kita Mhm. tahu ya, memang sejak awal kita juga mempertanyakan bagaimana Pak Prabowo bisa memenuhi janji kampanyenya itu di Mhm. tengah Betul. APBN yang babak belur di peninggalan Pak Jokowi, begitu ya. Jadi kalau sekarang ini untuk janjinya saja itu size-nya diturunkan, apalagi yang tidak dijanjikan oleh Pak Prabowo soal IKN ini, maksud saya enggak. Walaupun Pak Prabowo katakan, kita kan selalu menyatakan walaupun Pak Prabowo mau, katakanlah betul mau melanjutkan, tapi kan keterbatasan anggaran tidak memungkinkan Pak Prabowo memenuhi janjinya kepada Pak Jokowi, gitu. Yang janji kepada Mhm. publik yang harus dia penuhi dulu, gitu. Betul sekali Mas Hersu. Apalagi Pak Prabowo ini kan ada ya kurang lebih kalau tidak salah ada empat ya Mas Hersu itu yang memang ditekankan betul Hmm. sesuatu yang produktif itu yang dicapai pada masa pemerintahan ini dan yang menjadi utama yaitu soal swasembada pangan, Hmm. ketahanan pangan, kemudian hilirisasi, kemudian soal energi dan juga energi terbarukan. Ada satu lagi apa tuh Mas Hersu saya lupa. Tapi intinya itu ada empat gitu dan sesuatu yang tidak produktif seperti IKN begitu itu tentunya bukan menjadi prioritas utama walaupun itu tidak diucapkan tapi kita bisa melihatlah kurang lebih akan menjadi seperti itu. Jadi dalam pengumuman kemarin begitu Mas Hersu yang diumumkan langsung begitu soal jatah makan siang bergizi atau jatah makan siang gratis ini kita sebetulnya sudah menduga ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Sebelumnya kan pernah ada ketika kampanye itu ada sekitar 25.000, kemudian turun 20.000, begitu kan jatah untuk sekali makan satu kali sehari. Kemudian terakhir itu sempat ribut-ribut-ribut begitu dan akhirnya tercapailah 15.000. Tapi sekarang setelah menghitung secara rinci Hmm. kebutuhan untuk anggaran kita, nah ternyata ini pemerintah hanya bisa memberikan jatah atau nominal senilai 10.000 saja untuk per anak atau per ibu hamil per Hmm. hari begitu. Ya. Yang artinya kalau dan Pak Prabowo juga menghitung bahwa untuk satu keluarga saat ini untuk kelas menengah ke bawah gitu ya. Artinya kelas menengah dan juga mereka yang miskin itu rata-rata memiliki anak sekitar 3 sampai 4. Hmm. Jadi artinya pemerintah kalau mereka semuanya diberikan makan gitu artinya per keluarga itu minimal itu ada 30.000 karena ada 3 anak yang akan diberikan makan. Apalagi kalau ibunya juga hamil, maka plus ibunya. Jadi memang berat sekali buat pemerintah. Makanya kan targetnya ada 82.900.000 Ya. Hmm. Mas Hersu. Dan rencananya itu ada 400 triliun anggaran. Ini besar sekali. Ini Hmm. kalau ya memang kita inilah masuk akal lah sebetulnya dan ini masih sepertinya sih seharusnya di negara seperti ini yang hutangnya masih sebesar ini sebetulnya berat sekali untuk memberikan makan
tapi mungkin Pak Prabowo juga tidak ingin menghapus atau tidak jadi menepati janji kampanyenya, begitu kan Mas Irsu. Jadi ditempuh jalan tengah ini karena katanya kalau di daerah uang 10.000 itu masih meter, uang 10.000 itu masih bisa makan kenyang, masih bisa makan, masih ada gizi, protein Ya. di dalamnya begitu. Iya, ya dan sebenarnya kan seperti juga kita bahas sebelumnya di konten-konten ini juga kita mengingatkan sebaiknya Pak Prabowo jujur saja bicara pada publik tentang Betul. situasi apa yang dihadapi oleh pemerintahan ini. Tapi mungkin Mhm. posisi Pak Prabowo yang berupa kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi nggak memungkinkan untuk menyatakan itu. Jadi cuman secara perlahan kan kemudian dicicil oleh Pak Prabowo. Kemarin misalnya dia di anggaran infrastruktur baru dikunci begitu ya. Terus Mhm. kemudian Mhm. sekarang ini makan siangnya mulai di size-nya diturunkan dan sebagainya. Dan saya kira ini pasti akan diikuti langkah-langkah lanjutan. Apalagi kemudian kita sudah mendengar dari Pak Luhut. Nah ini juga program populisnya Pak Betul. Prabowo soal PPN 12% itu kemungkinan nggak akan Mhm. diberlakukan pada ada awal tahun itu dan saya kira kita pun juga Mhm. sepakat karena eh, kalau Ibu Sri Mulyani kan cuma menyatakan bahwa kesehatan dari APBN itu harus dijaga. Tapi kan kemudian dalam kasus Mhm. ini Bu Sri Mulyani banyak sekali dihujat karena APBN kita sekarang jadi nggak sehat seperti sekarang kan karena Ibu Sri Mulyani juga yang punya peran pada pemerintahnya Betul. Pak Jokowi selama 2 tahun ini, 2 periode ini dan kemudian katanya dia Mhm. juga menyatakan kalau tidak mau bayar pajak itu berarti tidak mau tinggal di Indonesia dan kok enak banget gitu dia ngomong seperti itu padahal kan dia itu hidup seperti sekarang enak itu kan udah bayar dari pajak kita semua gitu dari pajak bangsa Indonesia kan gitu dari sini kelihatan sekali bahwa ya Pak Prabowo paham bahwa dengan menaikkan PPN 12% itu menjadi beban berat buat rakyatnya di tengah situasi yang sekarang sedang berat ditambahin itu lagi karena berdasarkan studi kalau tidak salah itu kenaikan 12% itu setiap itemnya barang-barang yang kita beli itu naik antara 9 sampai 10% gitu ya Mbak Agi ya. Dan Betul. itu per item. Jadi artinya mengalami kenaikan yang cukup besar sementara realitasnya buat mereka yang bekerja saja itu berat apalagi mereka yang baru Benar. kehilangan pekerjaan gitu ya terus sampai sekarang masih menganggur itu menjadi sangat berat. Jadi memang kelihatan sekali kalau toh katakanlah Pak Prabowo ingin melanjutkan program-program pemerintahnya Pak Jokowi, APBN yang membatasi itu. Dan yang kedua, ya memang sejak awal kita melihat sesungguhnya ada paradigma yang berbeda sekali antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo Mhm. kelihatannya tipikal orang yang merasa gua nggak dianggap keren di luar itu atau dipuji-puji orang nggak apa-apa. Yang penting rakyat gua Mhm. kenyang, rakyat gua sejahtera kan begitu ya. Dan kemudian tumbuh dengan bagus. Kelihatannya tipenya seperti itu. Sementara kalau Pak Jokowi kan dia pengennya dipuji di dunia. Contoh yang kita Mhm. juga bahas bolak-balik soal G20. Kan Pak Jokowi merasa dia keren banget itu sebagai ketuan rumah G20 merasa bahwa dia di puncak diplomasi dunia. Sementara Pak Prabowo jelas menyatakan bahwa jangan bangga waktu itu pidatonya, jangan bangga jadi anggota G20 kalau rakyatnya masih miskin. Dan diulang lagi nih kemarin dalam pertemuan G20 di Brasil yang dia menyatakan bahwa rakyat Indonesia itu masih banyak miskin dan 25% anak Indonesia itu masih dalam kondisi lapar dalam setiap hari. Jadi lebih nggak jaim, lebih lebih apa? Lebih jujur dalam hal menyatakan itu. Nah kita dorong ini terus dilakukan semacam itu dan saya kira publik nanti akan paham ya kalau diajak diajak rakyat bahwa situasi kita sekarang ini sedang buruk. Mari kita sama-sama kencangkan ikat pinggang katakan bahasanya dulu kan seperti itu. Kalau kemudian pemimpinnya juga mengencangkan ikat pinggang dan dia punya empati kepada rakyat, artinya empati itu dia menunjukkan kebijakan-kebijakan tidak membebani rakyat, ya rakyat percaya. Tapi kalau pemimpinnya minta kita mengencangkan ikat pinggang, tapi dia sendiri kemudian hidupnya bermewah dan ikat pinggang dia molor sampai panjang, ya orang nggak akan percaya gitu. Iya, Mas Restu, saya jadi ingat bagaimana Pak Prabowo ini pada saat pelantikannya dan kemudian kemarin juga pada saat berkunjung ke luar negeri dia tetap memakai jam tangan. Saya lupa mereknya, Timex atau apa begitu ya, yang harganya itu hanya ya untuk ukuran seorang presiden dan juga seorang pengusaha. Pak Prabowo ini kan pengusaha besar dengan harga jam tangan gitu yang simple, yang kelihatan sporty dan harganya hanya ratusan ribu saja. Itu sesuatu yang
dia sepertinya ingin sungguh-sungguh menunjukkan itu begitu. Dan itu juga diikuti oleh Ibu Sri Mulyani kalau tidak salah, salah satu menteri kabinet itu juga dia menggunakan jam tersebut yang harganya pun juga hanya beberapa ratus ribu saja, di bawah 500 ribu Mas Hersu. Dan itu digunakan berkali-kali. Sementara kita tahu semuanya ya, yang hampir mostly lah begitu ya, apalagi kemarin pada saat pelantikan itu kan ada utusan khusus presiden apa yang mereka adalah orang-orang terkenal, pengusaha, artis apa dan sebagainya, mereka menggunakan aksesoris begitu atau fashionnya itu dari barang-barang yang bermerek yang kemudian menjadi sorotan, begitu juga dengan istri-istrinya dan sebagainya, memakai tas jam tangan yang bermerek itu yang disorot satu persatu. Jadi dari sini kita bisa melihat Pak Prabowo memang ingin fokus begitu kepada target dia, kepada rencana dan tentang masa depan Indonesia, dan saya rasa ini mudah-mudahan kita tidak salah bahwa Pak Prabowo akan kembali menjadi jati dirinya. Kita akan melihat Prabowo Prabowo begitu, bukan sebagai Pak Prabowo yang dikelilingi dengan pikiran-pikiran Jokowi, Pak Prabowo yang menjadi bayang-bayang Jokowi begitu, yang dikatakan kelanjutan. Jadi saya di sini mulai berpikir bahwa memang Pak Prabowo itu memperlihatkan kepada Jokowi bahwa dia sudah surrender begitu, seperti ya oke, saya ikut, saya surrender itu menyerah gitu ya, seolah-olah seperti padahal dia memiliki misi tertentu di balik itu, tapi dia tidak ingin frontal, dia tidak ingin sesuatu itu kemudian menjadi berdarah-darah istilahnya begitulah ya, yang membuat kacau seolah-olah pemerintahan terbelah, saling bermusuhan atau apa, tapi membuatnya sedikit demi sedikit. Kalau kita melihat cara dia mengikis pengaruh Jokowi dan cara dia mengubah peraturan-peraturan Jokowi, itu terlihat satu demi satu. Tapi dalam jangka waktu 5 pekan sejak dia berkuasa, terasa, Mas Ersu. Ya, ya, Seperti misalnya Satgas Cipta Kerja itu dibubarkan gitu ya. silakan. Terus kemudian dengan terpilihnya Mutia Hafid menjadi Kemko Digi, Kemko Digi, apa Menkom sekarang? Digi, Menkom Digi, Menkom di Menkom Gigi ya. digital ya, dan Hmm. dia sekarang jadi itu terlihat betul gebrakannya Mas Hersu Hmm. dibandingkan dengan ketika dijabat oleh orangnya Pak Jokowi begitu kan, Hmm. padahal udah berlangsung dia menjabat selama dari tahun 2023 Hmm. hampir 1,5 tahun begitu, Hmm. dan ternyata kerusakannya sangat besar ketika Hmm. dijabat oleh Budi Ari, dan begitu juga dibersihkan dari pengaruh-pengaruh, dia ganti dirjennya apa dan sebagainya. Kemudian Pak Prabowo juga sudah sangat jelas dia mengatakan bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Nah, ini nanti kita bicarakan karena ternyata sekarang sangat tegas Nusron Wahid sebagai Menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang dan juga Kepala BPN itu mengatakan bahwa ditinjau lagi soal status PSN-nya Pantai Indah Kapuk II yang sudah diberikan oleh Jokowi tersebut karena tidak sesuai dengan tata ruang. Ini merupakan sebuah langkah maju yang sangat besar, Ya, bahas ke sana apa sesudah ini. Tapi artinya untuk dalam dalam hal ini kemarin saja Pak Prabowo apa memberikan tunjangan begitu Mas Hersu yang signifikan kepada para guru honorer atau guru non ASN dan juga kepada guru ASN. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun. Sampai kemudian mungkin Prabowo merasa bahwa ini sesuatu yang ingin dia lakukan dengan amat sangat gitu, tapi baru bisa terlaksana sekarang. Dan sebagai pengusaha, dia pasti bisa membayangkan orang dengan gaji hanya sekitar 300 ribu, 600 ribu untuk guru honorer gitu. Sementara dia memiliki keluarga, memiliki anak, makan apa? iya, Itu kan pasti yang terbayang di Pak iya. Prabowo sehingga dia menangis. Saya kira yang berpikir seperti kita itu banyak, walaupun belakangan ini banyak sekali yang kemudian mengingatkan, bahkan mengingatkan saya jangan terlampau percaya dulu dengan langkahnya Pak Prabowo. Oh, saya kira iya. Kita sebagai wartawan tuh kita selalu begitu ya. Kita selalu Mm-mm. menyisakan ruang skeptisism gitu ya. Jadi kita nggak pernah Betul. percaya begitu saja sampai kemudian terbukti itu kan itu. Tapi Mhm. kita melihat langkah-langkah yang mulai konkret seperti yang tadi Anda Hmm. menyinggung soal dibubarkan Satgas Omnibus Law itu ya, sosialisasi Omnibus Law itu kan itu rentetan sebelumnya. Sebelumnya kan Pak Prabowo juga ketika Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk menerima gugatan dari Partai Buruh berkaitan dengan Hmm. Omnibus Law itu kan kemudian Pak Prabowo melalui Menteri Hukum menyatakan bahwa pemerintah menerima keputusan Mahkamah Konstitusi. Beda sekali dengan Betul. Pak Jokowi ketika Mahkamah Konstitusi ketika Omnibus Law itu digugat ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Mhm. itu inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun, artinya Betul. itu harus dilakukan prosesnya harus diulang, harus dilakukan revisi
itu Mhm. selama 2 tahun, Pak Jokowi bukannya melakukan itu, tapi justru membuat perpunya gitu. Jadi artinya emang gue pikirin soal Mahkamah Konstitusi, gue hajar aja dengan perpu dan selesai itu barang begitu. Dari situ memang kelihatan sekali ada paradigma lah kita menyebutnya seperti itu ya Mbak yang Betul. bahwa kemudian Mhm. nanti mungkin perwujudannya itu ada soal handicap anggaran, kemudian ada handicap Mhm. tawar-menawar politik. Kan itu mesti Iya, mesti paham ya, ada kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan tawar-menawar politik karena banyak sekali stakeholder dan harus diakui juga bahwa pengaruh oligarki itu kan sangat kuat di pemerintahan ini iya. dan saya kira Pak Prabowo tidak juga bisa langsung melakukan sikat habis begitu saja karena ketergantungan Mhm. kepada oligarki Betul. mau nggak mau itu di seluruh dunia itu oligarki itu memang Mhm. ada gitu. Cuman Mhm. kadarnya seperti apa gitu. Kalau zamannya eranya Pak Harto kan mereka betul-betul dikendalikan oleh istana kan begitu. Kalau sekarang kan bukan Mhm. sekarang lah kita belum bisa nilai Pak Prabowo ya. Kalau di era Pak Jokowi kan mereka yang mengendalikan istana gitu. Mudah-mudahan itu nggak berlanjut. Walaupun kita melihat yang keram di kabinetnya Pak Prabowo ini juga ada kompromi-kompromi, ada menteri-menteri yang kita tahu dia Betul. kepanjangan tangan dari Mhm. oligarki masuk, nggak bisa memang terlalu hitam putih begitu. Tetapi Mhm. yang kita tuntut waktunya pendek loh 5 tahun gitu. Jadi dan Mhm. syukur-syukur kalau bisa sampai 9-10 tahun mungkin bisa mewujudkan banyak mimpinya. Tapi kalau lihat persaingan seperti ini kan dia sudah dibayang-bayangi oleh Gibran terus gitu. Dan sangat mungkin ini Gibran ini akan jadi lawan utamanya Pak Prabowo nanti dalam Pilpres 2029 kalau Pak Prabowo masih berminat maju lagi. Mhm. Iya, memang sesuatu tidak bisa dirubah secara drastis ya, tidak bisa langsung dipatahkan begitu saja. Tapi untuk masalah makan siang bergizi Hmm, gratis begitu ya, hmm. walaupun sekarang mungkin berarti berkurang gizinya, Ya tapi makan makan siang diusahakan deh tetap gitu aja ada. lah. Ya makan siang aja lah, belum Hmm, tentu hmm, berkecukupan gizinya, tapi setidaknya itu kan ingin diberikan oleh pemerintah. Kalau kita hmm, melihat Mas Hersu, itu banyak sekali netizen juga ya yang menyatakan bahwa sebetulnya makan siang itu dihilangkan pun kami paham. hmm, Karena kita tahu betul begitu minimnya anggaran yang disisakan oleh Jokowi. hmm, Dan kita bisa bayangkan kalau untuk infrastruktur saja itu hanya tersisa 4%, yang hmm, artinya 96% hmm. itu sudah merupakan proyek multi years gitu, Ya, yang Pak itu memang sudah perawatan sih berkesinambungan saya kira. tidak Tinggal bisa. perawatan aja nggak Iya, cukup. Empat. perawatan, Hmm, penambahan, hmm, begitu ya, finalisasi dan sebagainya. Yang artinya bahkan oleh Menteri PU yang sekarang mereka mengatakan ya dia tinggal meneruskan saja, tidak perlu banyak, artinya hmm, tidak perlu banyak bekerja seperti hmm, itu, begitu. Ini kan harusnya dipikirkan kalau kalau orang mau mikir ya, tapi ini kan cuma kerja kerja kerja, nggak pakai mikir-mikir-mikir dulu zamannya Mulyono begitu Mas hmm, Hersul. hmm, Dan bukan untuk yang ini, yang untuk makan siang gratis itu orang juga berpendapat bahwa kalau seandainya ini berasal dari hutang dan itu hutangnya kemarin sempat tersiar bahwa akan ada hutang atau hibah atau apa begitu ya dari Cina, lebih baik tidak. Karena kami masih bisa memberikan makan siang sendiri untuk anak-anak kami. hmm. Itu lebih penting kalau seandainya itu dipakai untuk hal lain. Yes. Jadi untuk membuka lapangan kerja orang tuanya, jadi orang tuanya akhirnya bisa bekerja dan anaknya menjadi lebih sejahtera. Pupuknya disubsidi sehingga orang tuanya yang petani menjadi lebih sejahtera. Solarnya untuk nelayan disubsidi sehingga bapaknya yang nelayan bisa lebih mencari ikan di laut dengan lebih leluasa dan memberi makan anaknya. Jadi itu rakyat kita sebetulnya sudah paham sebetulnya Mas Hersu juga gitu. Walaupun masih banyak yang saking ya sekarang mereka kesulitan untuk mencari makan gitu, bahkan untuk makan sehari-hari saja sudah susah gitu, sehingga mereka akhirnya memang berpikirnya jadi kurang kurang luas, kurang mendalam gitu ya. Nah, tapi kalau artinya Pak Prabowo sekarang kalau saya melihat ya perlawanan terhadap Jokowi ini terus-terusan dilakukan, peninjauan-peninjauan terhadap semua undang-undang kan itu diperintahkan oleh Pak Prabowo kan. Enggak, ya. Semua undang-undang dan aturan di bawahnya itu ditinjau ulang. Dia mengatakan seperti itu. Mungkin salah satunya ini juga Mas Ersu soal apa PSN. Nah, kita masuk ke dalam PSN. Yes. Ini salah satunya soal PSN. Ya, ya. Ini menarik. Memang kan sebelumnya ketika dia gathering dengan wartawan itu Menteri ATR ya ini Mhm. Nusron Wahid ya. Jadi ini menteri yang baru Mhm. kadang-kadang kita masih lupa. Dia yang menyatakan bahwa memang rupanya dia gerak cepat melakukan pengkajian dan dia dapat masukan bahwa itu bertentangan dengan rencana tata ruang dan wilayah untuk provinsi Ya, dan kabupaten dan juga betul. berkaitan dengan tata ruang dari pemerintah. Jadi
Dan dia memang menyatakan kalau memang katanya itu akan diuji ulang, akan dikaji ulangnya itu berkaitan dengan tata ruangnya, Mbak. Tapi kata dia kalau Ya, status PSN-nya itu, kata dia itu domainnya Menteri Perekonomian, jadi dia tidak bisa tidak bisa merevisi, menganulir, menganulir. betul. Tapi kata dia kalau yang Mhm. berkaitan dengan tata ruangnya, ya itu dia bisa lakukan. Dan yang menarik, dia mengingatkan bahwa yang disebut dalam undang-undangnya PSN-nya itu, meskipun nanti ya kita mesti bahas tersendiri bahwa PSN-nya ini jadi persoalan juga kenapa ada swasta mendapatkan PSN begitu yang sudah tumbuh perumahannya itu sudah tumbuh kan, padahal kan tadinya PSN ini dimaksudkan untuk supaya mengurangi kesenjangan kan, memberi insentif untuk Mhm. proyek-proyek strategis nasional yang bisa membangkitkan perekonomian di satu daerah yang sudah selama ini tertinggal. Nah, dalam kasus ini kan kita terheran-heran ketika Pak Jokowi menerbitkan PSN untuk Pantai Indah Kapuk dan BSD. Dan ini kan kemudian orang, ya semua pengamat menyatakan bahwa ini akan balas jasa karena mereka-mereka ini melalui konsorsium yang dipimpin oleh Aguan menyelamatkan muka Pak Jokowi tidak adanya investor yang masuk di IKN. Kan sebenarnya itu, IKN. ya barter lah begitu. Jadi nggak ada yang makan siang gratis. Nah, kalau ini nggak ada makan siang gratis dalam soal yang begini. Nah, dan ini kan kemudian dikeluarkan PSN, ternyata sebenarnya wilayahnya itu hanya 1.705 kalau Nusron menyebutnya sebegitu. Sebelumnya disebutkan ke 1.765 begitu ya. Jadi artinya kalau kemudian Said Didu itu menemukan fakta-fakta investigasi di lapangannya bahwa itu lebih dari mungkin sekitar sampai 100.000 hektar dan itu artinya lebih besar dari Singapura, Said Didu juga nggak salah. Dan kalau kemudian dia menyebut bahwa itu adalah didukung oleh Abdesi juga tidak salah karena ketika dia turun ke lapangan tuh jelas kok memang ada ketika dia berdiri di depan sebuah kantor proyek disebutkan ini proyek yang di perusahaan itu saya lupa namanya dan didukung oleh Abdesi. Dan kemudian di situ juga dituliskan papannya itu di tempat lain bahwa itu proyek Pantai Indah Kapuk 2. Jadi makanya dia bilang ini penyelundupan. Dia jadi mendapatkan PSN 1.765, 1.705 versi dari Nusron, tapi kemudian dia mengubah yang tadinya disebut PI Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11 itu berubah semua jadi Pantai Indah Kapuk 2 gitu. Ya, coba kita telusuri ya. Hmm. Jadi ini memang berdasarkan peraturan yang berhak untuk mengeluarkan PSN itu adalah Presiden dan Menko Perekonomian. Hmm. Ketika itu yang menjadi Menko Perekonomian adalah Pak Erlangga Hartarto dan yang Ya. mengumumkan saat itu adalah Erlangga Hartarto. Kita masih Hmm. ingat senyum dari Erlangga Hartarto ketika mengumumkan itu begitu Hmm. dan itu tidak lama sesudah ada berbagai groundbreaking apa dan sebagainya yang ada di IKN yang dilakukan oleh Aguan dan kawan-kawan. Nah, ini yang dikatakan oleh Nusron Wahid sebagai Menteri ATR adalah seperti ini. Setelah kami cek PIK 2 ini RT RW-nya begitu ya, rencana tata ruang dan tata wilayah itu RT RW. Jadi setelah kami cek PIK 2 ini RT RW provinsinya tidak sesuai. Hmm. RT RW kabupaten kota tidak sesuai. RDTR, ya, ini rencana detail kalau RDTR-nya itu juga belum ada. Yang artinya sampai hari ini itu belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Hmm. Karena ternyata dari 1.700 hektar, ini mungkin dibulatkan saja, kalau setahu saya waktu itu disebutkan 1.756 hektar. Jadi sekitar 1.750-an ya. Tapi Nusron mengatakan bahwa 1.700 hektar lahan di PIK 2 itu ditetapkan ternyata di sana itu 1.500 adalah merupakan kawasan hutan lindung. Jadi yang diberikan PSN itu ternyata adalah kawasan hutan lindung. Nah, dia mengatakan sampai hari ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi. Nah, apakah setelah menjadi hutan konversi bisa dipakai? Belum, belum harus ada penurunan lagi. Perubahan hutan konversi menjadi APL atau areal penggunaan lain selain hutan konversi. Nah, itu juga belum ada sama Hmm. sekali. Hmm. Jadi dalam hal ini bola ada di tangan Menteri Kehutanan. Apakah Menteri Kehutanan itu nanti akan mengubah status lahan tersebut?
dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi areal penggunaan lain atau Hmm. apa APL itu tadi. Hmm. Nah, kalau sudah diubah menjadi itu, tentunya kemudian bisa digunakan sebagai area wisata apa dan sebagainya. Nah, dalam hal ini tentu tidak bisa diberikan status PSN tadinya oleh Presiden dan juga oleh Menko Hartarto, Erlangga Hartarto, jika statusnya mereka tahu itu adalah hutan lindung. Hmm. Begitu kan? Jadi Hmm. ini memang sudah dari sejak awalnya. Ini mereka sudah Yes. menerabas semua aturan, menerabas semua ketentuan begitu dan kemudian diberikan kepada aguan, kepada konglomerat ini, kepada PIK 2 ini. Dan lahannya itu hanya ada 1.700. Yang lebih ini lagi kata Nusron. Nah, di luar yang 1.700 tadi, di Hmm. 1.700 hektar 755 itu bukan dari PSN begitu. Jadi kalau sekarang ini Hmm. di luar apa luasan itu tadi terus kemudian ada pembebasan dan sebagainya ya itu di luar PSN Ya begitu Mas dompleng Hersu. istilahnya Nusron itu. Betul. Ya, ya. Betul, karena Hmm. memang tidak ada di sana misalnya ada apa tanda begitu ya, ada sign gitu tulisannya di wilayah ini masuk ke dalam wilayah PSN. Ini adalah batas wilayah PSN, tidak ada sama sekali. Tapi ada tulisannya cuma Pengukurannya pada Pantai Indah Kapuk 2 saja dan itu artinya betul. kemudian diartikan bahwa itu PSN. Jadi clear ya untuk warga yang ada di Banten yang ada terkena penggusuran dari proyek Pantai Indah Mhm. Kapuk 2 dan kalau kemudian mereka mengatasnamakan sebagai PSN itu nggak benar ya karena yang namanya Iya, PSN-nya hanya sekitar 1.700-an dan itu eh, sekitar 1.500-nya adalah wilayah hutan lindung ya itu yang tapi wilayah hutan lindung Mas ya, Hersul. Dan lebih mengerikannya lagi, 200 sisanya, tadi 1.700 dikurangi 1.500 berarti kan 200 hektar sisanya. Itu di lahan PIK 2 itu juga termasuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan, KP2B Yes, oke. istilahnya. Hmm. Nah, KP2B ini menurut Nusron ini masih dalam tahap pengkajian ulang terkait status RT RW PIK 2 itu yang bermasalah itu tadi ya, sebelum akhirnya mereka dapat memberikan rekomendasi. Nah, Mhm. masih bermasalah kok sudah bisa memberikan rekomendasi, bahkan Yes, memberikan status PSN. ya, Ini yang betul-betul luar biasa dilakukan oleh Mulyono itu tadi, Mas Hersu. ya, ya. Jadi Nah, wajar kalau hmm, seandainya Said Didu dan juga apa warga di sana, teman-teman di sana, terus kemudian hmm, teriak-teriak dan menggugat soal ini, ya, apalagi ya, ganti rugi yang diberikan itu sangat rendah. ya. Jadi Mbak Agi, kalau katakan nanti Pak Prabowo itu nggak usah lah membatalkan, mempospon dulu begitu ya, stand still dulu Mhm. lah gitu, jangan dilanjutkan sampai Iya. kemudian aturan-aturannya jelas. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini ya berupa status Mhm. PSN ya terutama, saya kira ini Betul. ya akan makin menegaskan bahwa memang itu berbeda sekali kebijakan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Clear kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, saya kira ya makin jelas sinyalnya Pak Prabowo gitu kebijakannya semakin menjauh dari Pak Jokowi. Iya, iya, Mas Erso, betul sekali. Jadi kemarin-kemarin ini Pak Said Didu itu saya melihat dia sebagai pejuang betul ya di lapangan itu banyak mendapatkan fitnah begitu, Hmm. yang dikatakan bahwa dia memfitnah pihak Hmm. Agung Sedayu Group gitu bahwa sesuatu yang bukan PSN dikatakan sebagai PSN. Jadi Hmm. eh, eh, luasan dari PSN yang 1.700 itu, terus kemudian ketika di luar yang 1.700 itu ada juga proyek dari Agung Agung Sedayu Sedayu. atau Hmm. dari PIK tersebut begitu ya. Itu disematkan PSN oleh Pak Said Didu. Padahal kalau menurut pihak sana, menurut pengacara Muanas, itu dia mengatakan bahwa itu nanti perluasannya itu secara natural saja. Jadi apa memberikan penggantian kepada para pemilik lahan di sana. Kalau kita melihat Mas Hersu, ini pernyataan ya yang dimuat di berita1.com. Hmm. Jadi ini dilakukan pada masa Pak Jokowi masih berkuasa, ketika PSN itu belum lama diberikan kepada mereka. Hmm. Nah, ini ada sebuah acara BNI ketika itu yang kita tahu ya, yang sangat ramai saat itu di Jakarta Convention Center, yaitu BNI Investor Daily Summit 2024. Itu di sana kan ada pemaparan tentang proyek ini, yaitu ketika itu dikatakan bahwa di sana akan dibangun ya dalam program strategis PSN itu akan mengembangkan kawasan wisata lengkap dengan total lahan 35.000 hektar. Hmm. Ini
jelas tertera di sini dan saya rasa berita satu tidak ngehoax begitu ya karena dia hanya mengutip apa yang dikatakan oleh pihak Agung Sedayu. Jelas di situ dikatakan akan mengembangkan kawasan wisata lengkap dengan total lahan 35.000 hektar. Nah, tadi yang diberikan kan hanya 1.750-an Hmm. hektar. Kemudian dikatakan bahwa komersial, convention and exhibition Director Agung Sedayu, itu Rian Adrian mengatakan kawasan PIK 2 berkembang dan bergerak organik hingga berkembang sehingga tersambung ke Pulau Reklamasi dan PIK 2. Jadi artinya memang dari Jakarta sampai dengan ke Banten sana itu tersambung semuanya Mas Hersu. Dan Ya. lebih jauh lagi, dia mengatakan bahwa PIK 2 ini saat ini mencapai 6.600 hektar yang sudah terbangun. Hmm. Sebagai perbandingan, lahan kawasan PIK 2 mencapai 10% dari luas wilayah Jakarta. Bayangkan, ini sudah 10%. Ini kita jadi mengingat loh, apa yang dikatakan kemarin bahwa jangan ada negara di dalam negara ya. Bahkan ini Hmm. sebuah kawasan yang dikembangkan oleh satu pengembang ini saja sudah seluas 10% dari Jakarta. Dia juga menyebut PIK 2 juga akan terus dikembangkan sampai PIK 9 bahkan PIK 11 dengan total luas sampai 35 hektar itu tadi. Dan kemudian di sini ini perlu kita perjelas Mas Hersu. Nah, kita akan bangun harbor dan cruise dan kita akan jadi hosting untuk event cruise internasional. Itu bagus sebetulnya pembangunan Hmm. seperti itu. Sepanjang itu tidak harus mengusir rakyat gitu kan. Nah, Hmm. selain itu kawasan PIK 2 juga akan dibangun fasilitas meeting, incentive, convention and exhibition atau MICE Hmm. dengan nama Nusantara International Convention Exhibition. Hmm. Nah, NICE gitu namanya. Ia juga Ya. menyebut potensi NICE sangat tinggi. Nah, ini akan dibangun ya, MICE itu sendiri akan dibangun dengan luas 40 hektar dengan bangunan 120 Ya. meter persegi dan lain sebagainya. Ini jelas-jelas ya, yang disebut itu tadi dengan penyelundupan Ketertutupan apa hukum. namanya aturan atau apa Ya, iya, karena iya. yang diberikannya segini tapi kemudian akan Hmm. dikembangkannya secara luas dan di lapangan yang diutarakan adalah seperti itu Mas Jadi Hersu. ya hoaxnya di mana gitu ya, Pak Teddy itu ya. Ya, Mm. ya. Ya, Ini, banyak sekali rekaman kan yang ya. apa Hmm. namanya Hmm. di antara Pak Said Didu juga Pak Mulyanto dari fraksi Hmm. PKS yang Hmm. kemarin masih menjadi anggota Hmm. DPR begitu Hmm. dan juga Hmm. masyarakat di sana. Banyak Ya. sekali sebetulnya rekam jejaknya secara digital. Ini masih di kohort saya. Ini ada saya nyatakan menambahkan bahwa aset-aset negara seperti inilah yang akan hilang, sedemikian yang akan hilang begitu saja. Ini jalan-jalan ini jalan desa. Ini dibangun oleh uang negara dan pada saat dibebaskan nanti oleh pengembang maka ini hilang semua. Ini sungai ini sampai bantarannya ini milik negara semua sampai 10 meter ke sana dan ini saya yakin saya masih yakin tidak ada penggantian kepada negara dan pasti ratusan atau ribuan ratusan sungai seperti ini yang akan berpindah tangan begitu saja ke pengembang tanpa ganti rugi pada negara. Jadi hal-hal seperti inilah yang harusnya diaudit, berapa ribu hektar aset negara yang berpindah tangan secara gratis tanda kutip kepada pengembang dan mereka setelah dapatkan ini maka ini dijual dengan harga puluhan juta sementara dia mendapatkan secara gratis. Jadi ini menurut saya harus diaudit betul-betul pejabat-pejabatnya juga berapa ribu hektar aset negara hilang. Ini jalan desa belum jalan provinsi, jalan kabupaten, irigasi, sungai dan lain-lain. Oke, itu kehilangan aset negara yang sangat banyak di wilayah pembebasan PSN PIK 2 karena semua ini akan menjadi rata dan diratakan dijual pada rakyat. Nah, inilah mereka mendapatkan yang menurut saya terjadi perampokan besar-besaran terhadap aset negara di wilayah PSN PIK 2 karena ini membebaskan kampung, membebaskan sawah, irigasi, membebaskan irigasi tambak, sungai-sungai dan jalan-jalan yang ada sudah milik negara. Saya warga Muara Tanah Preman Desa Lemo. Tidak mau adanya direvisi, ada bangunan baru, ada bangunan lama. Saya tidak mau, tidak setuju. Tidak setuju. Saya mau dibayar dengan list yang udah saya ada, yang udah saya pegang. Maka kalau ada list lagi, saya tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Berilah kami keadilan yang seadil-adilnya. Jangan kami dijolimin, kami orang kecil. Masyarakat miskin. Biar kami bisa kebikin rumah yang layak. Tolonglah keadilan yang seadil-adilnya. Lanjut Wawi, bilangin tuh kencing
tuh yang jadi lurah. Jangan gitu, jangan egois gitu. Menjaga antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini mereka berjaga di sini, titik-titik yang ini adalah sungai yang membelah antara desa Muara dengan desa Lemo, yang sekarang kondisinya seperti ini, ditutup untuk kepentingan proyek PIK 2. Rencananya ini akan dialihkan ke pinggir sana, dialihkan, ya kan, dipinggirkan, dihapit oleh tembok kiri kanan, Nah, di sana masih ada kampung. Ini saya di Kampung Muara, ini kampung yang saya sering katakan beberapa kampung diisolasi. Ini tinggal berapa, ya paling 100 rumah. Nah, udah di tengah-tengah terisolasi, sekarang udah dipagar kiri kanan, tidak ada jalan keluar sama sekali. Masyarakat di kampung ini lihat sudah diisolasi, dan berbagai kampung seperti ini terjadi di PSN PIK 2 dilakukan seperti ini, sehingga rakyatnya tinggal menunggu waktu untuk akan dipindahkan. Ini kampung tinggal berapa rumah, dan lihat ini jalan ini juga sekitar 5 km ke depan ini adalah jalan. Hanya jalan ini di kiri kanan sudah dipagar, tidak ada jalan lain. Jadi ini cara mereka untuk mengusir masyarakat, menggusur masyarakat yang tidak mau pindah. Karena ini pasti kebanjiran. Lihat tinggi pagar mereka udah sangat tinggi. Sementara jalan ini tidak ada lagi yang pelihara karena nggak tahu statusnya jalan ini sekarang. Ini jalan milik negara, kabupaten atau provinsi. Nah, lihat sebelah sana. Nah, kiri kanan udah dipagar dan diisolasilah kampung ini. Inilah salah satu contoh desa Muara. Ini sebentar lagi akan habis, dan ada kampung di sana juga sudah habis. Berbagai kampung dilakukan seperti ini. Oke, beginilah kampung-kampung yang diisolasi. Akhirnya dipagar dulu, akhirnya dia terisolasi, banjir, akhirnya dipaksa dijual. Dan sekarang mereka di sini Kampung Muara betul-betul bagaimana ini inilah pagar PSN PIK 2. Lihat pondasinya 1 meter lebih tinggi dari jalan, sehingga memang dirancang untuk membuat wilayah di luar PIK 2 itu banjir, sehingga rakyat tidak ada jalan lain, maka dia pergi dengan harga sekarang yang sangat murah karena tidak ada lagi jalan lain. Nah, ini cara mereka untuk mengusir dengan harga menjadi harga lebih murah, karena diisolasi, dibikin dia banjir, tidak ada pilihan, sehingga bukannya tambah naik harganya, tapi tambah diturunkan oleh mereka, dan semua aparat diam saja melihat rakyatnya seperti ini. Lihat ini, saya masuk kampung masih ada, ini saya pikir tinggal menunggu waktu mereka ini akan tergusur semua nih, karena memang sudah terisolasi dan selalu banjir. Jadi kita sudah lihatlah betapa betul-betul rakyat sudah tidak ada negara tidak berdaulat sama sekali, untuk rakyatnya diusir di wilayah-wilayah kampung-kampung di PSN PIK 2. Ini coba masih ada gedung SD. Itu kiri kanan ini tinggal sekitar mungkin nggak nyampe 20 hektar lagi. Nah, ini akan habis karena sudah di kiri kanan di belakang ini sudah dipagar oleh PSN PIK 2 dengan pagar sangat tinggi, sehingga kalau hujan ini pasti dipastikan ini adalah banjir. Nah, ini banjir dan pasti mereka akan pindah. Ini sekolah. Ini saya pikir tinggal nunggu waktu. Sebelah sana sudah PSN PIK 2 juga. Sebelah sini juga sudah PSN, belakang saya PSN PIK 2. Jadi, nah inilah saya katakan contoh kampung yang diisolasi oleh mereka untuk agar segera pindah. Di sana tuh udah PSN PIK 2, sebelah sini juga PSN PIK 2. Jadi ini hanya terisolasi di suatu tempat, diisolasi, dan ini banjir semua, udah banjir. Kalau udah nggak ada lagi harapan untuk hidup, ya saya nggak tahu lagi mau bicara apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Mbak Gi, nanti ini panjang ceritanya, masih akan kita lanjutkan lagi, tapi mungkin tidak di sini ya, nanti dalam perbincangan kita berikutnya ya. Sekarang kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Kami mohon pamit, selamat menikmati akhir pekan. Ya. Saya Herzubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.